Kartika mematut dirinya di cermin, memastikan riasan wajahnya sempurna. Tidak boleh ada setetes air mata pun yang terlihat. Tidak di hadapan tamu-tamu yang akan hadir di acara ulang tahun pernikahan ke-15 mereka malam ini. Apalagi di hadapan dia. "Bu, ayah sudah menunggu di bawah." Suara Adinda, putri sulungnya yang berusia 14 tahun, terdengar dari balik pintu. "Iya sayang, ibu sebentar lagi turun." Kartika menarik napas panjang. 15 tahun pernikahan, 10 bulan pengkhianatan, dan 3 bulan rencana pembalasan yang tersusun rapi dalam benaknya. Kartika masih ingat jelas hari itu, hari ketika dunianya runtuh seketika. Siang itu, dia berkunjung ke kantor notaris untuk mengurus beberapa dokumen tanah warisan orang tuanya. Namun, ada berkas lain yang tidak sengaja terselip di antara dokumen miliknya. Sebuah akta nikah dengan nama suaminya, Hendra Gunawan, dan seorang perempuan bernama Larasati Dewi. Tanggalnya menunjukkan pernikahan yang terjadi 10 bulan lalu. Jantung Kartika seolah berhenti berdetak. Dunia di sekitarnya mengabur. Bagaimana mungkin Hendra, suami yang selalu pulang tepat waktu, yang selalu menelepon jika ada pertemuan bisnis hingga larut malam, yang selalu berbisik kamu satu-satunya di telinganya setiap malam, telah menikah lagi tanpa sepengetahuannya? "Maaf Bu, ini dokumen untuk klien lain," ujar staf notaris itu panik sambil mengambil berkas tersebut. Namun terlambat. Kartika telah melihat semuanya. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan ponselnya dan memotret dokumen itu secepat kilat sebelum dikembalikan. Kepalanya pening, tapi instingnya bekerja lebih cepat dari logikanya. "Kamu sudah siap sayang?" Hendra berdiri di ambang pintu kamar mereka. Tampak gagah dalam balutan jas hitam. Senyumnya hangat seperti biasa. "Tamu-tamu sudah banyak yang datang. Sebentar lagi," jawab Kartika sambil mengenakan anting mutiara, hadiah ulang tahun pernikahan kelima mereka. Kartika memandang suaminya melalui cermin. Masih setampan dulu. Masih dengan senyum yang sama yang membuatnya jatuh cinta. Namun kini, di balik senyum itu, Kartika hanya melihat kebohongan. "Kamu cantik sekali malam ini," puji Hendra. "Dan Larasati, apa kamu juga memujinya seperti ini?" Pertanyaan itu tertelan kembali, tersimpan di sudut hatinya yang paling gelap. Konfrontasi langsung bukanlah gaya Kartika. Setelah menemukan fakta pahit tentang pernikahan kedua suaminya, dia tidak langsung mengamuk atau mengancam cerai. Tidak, Kartika memilih jalan yang berbeda. Pada awalnya, dia hampir hancur 3 hari. Mengurung diri di kamar, beralasan sakit pada anak-anak dan suaminya, tapi di antara isak tangis dan rasa sakit yang menusuk-nusuk, sebuah tekad tumbuh dalam dirinya. Dia tidak akan menjadi korban. Dia akan membuat Hendra merasakan kehilangan, seperti yang dia rasakan. Kartika mulai dengan hal kecil. Sebagai bendahara keluarga, dia memiliki akses penuh ke rekening bersama mereka. Perlahan, dia mentransfer sejumlah kecil uang ke rekening pribadinya. Tidak terlalu banyak untuk menimbulkan kecurigaan, tapi cukup untuk membangun dana darurat bagi dirinya dan anak-anaknya. Kemudian, melalui investigasi diam-diam dan bantuan seorang teman lama yang bekerja sebagai detektif swasta, Kartika melacak keberadaan Larasati. Dia adalah janda berusia 32 tahun, dengan seorang putri berusia 5 tahun. Larasati bekerja di salah satu cabang perusahaan Hendra di kota seberang. Klasik hubungan bos dan karyawan. Alih-alih mengkonfrontasi Larasati, Kartika memilih pendekatan yang lebih licik. Dia mengatur pertemuan secara kebetulan di sebuah pusat perbelanjaan. "Maaf, apa ini tas Anda yang tertinggal?" Kartika menyapa Larasati yang sedang berbelanja dengan putrinya. Perkenalan itu berlanjut ke obrolan santai di kafe. Kartika memperkenalkan diri hanya sebagai teman lama Hendra, tanpa menyebut statusnya sebagai istri. Dia menanamkan benih pertemanan dengan Larasati sambil diam-diam mengumpulkan informasi. "Pidato yang bagus, Pak," puji salah seorang tamu saat Hendra baru saja menyelesaikan sambutannya di pesta ulang tahun pernikahan mereka. "Terima kasih, itu semua berkat dukungan istri saya," jawab Hendra sambil merangkul pinggang Kartika dengan mesra. Kartika tersenyum, sementara benaknya memutar kembali pertemuannya dengan Larasati minggu lalu. "Hendra kadang sulit dihubungi akhir-akhir ini," keluh Larasati saat itu. Dia bilang
Banyak proyek baru yang harus ditangani. Oh, mungkin karena pesta ulang tahun pernikahannya? Kartika menjawab dengan nada kasual. Aku dengar dia dan istrinya akan merayakannya besar-besaran. Kekhawatiran di mata Larasati saat itu adalah kepuasan tersendiri bagi Kartika. Langkah berikutnya dalam rencana Kartika adalah memanfaatkan posisinya di perusahaan keluarga. Meski secara resmi, dia hanya figurehead di perusahaan Hendra, tahun-tahun mendampingi suaminya membuatnya memahami seluk-beluk bisnis mereka. Termasuk beberapa area abu-abu dalam transaksi keuangan yang selama ini ditutupi Hendra. Bu, ada yang mencari ibu di depan, ujar asisten rumah tangga mereka saat Kartika sedang menyiapkan makan malam. Seorang pria berjas rapi berdiri di ruang tamu, memperkenalkan diri sebagai auditor dari kantor pajak. Saya ingin mengkonfirmasi beberapa transaksi di perusahaan Bapak Hendra. Kartika tersenyum ramah. Kebetulan suami saya sedang tidak ada di rumah, tapi mungkin saya bisa membantu. Saya menyimpan beberapa berkas di ruang kerja kami. Dia membimbing auditor itu ke ruang kerja, sambil diam-diam mensyukuri umpan yang telah dipancingnya lewat laporan anonim berhasil ditangkap. 3 bulan sejak penemuan pengkhianatan Hendra, rencana balas dendam Kartika mulai menunjukkan hasil. Perusahaan Hendra mendapat masalah dengan pajak. Larasati semakin sering menuntut kejelasan status. Dan yang terpenting, Kartika telah mengamankan aset untuk dirinya dan anak-anaknya. Mom, can I talk to you? Adinda, putri sulung mereka yang kini remaja, mengetuk pintu ruang kerja Kartika malam itu. Bahasa Inggris, kode khusus mereka saat ingin berbicara serius. Of course, honey. What's wrong? Kartika menutup laptop yang menampilkan email dari pengacaranya. Adinda duduk di tepi sofa. Tangannya tampak gelisah. Aku melihat Mam mengambil dokumen dari laci ayah minggu lalu. Dokumen yang Mam foto dan kirim ke seseorang. Jantung Kartika berdegup kencang. Itu hanya urusan bisnis biasa, sayang. Mam selalu mengajarkan aku untuk jujur, untuk selalu mengatakan kebenaran. Mata Adinda berkaca-kaca, tapi aku melihat Mam mengirim email ke pengacara tentang cara memindahkan aset perusahaan ayah itu. Itu tidak benar, kan? Kata-kata Adinda menusuk tepat ke jantung Kartika. Selama ini, di balik semua rencana balas dendamnya, dia tidak pernah memikirkan bagaimana tindakannya akan dilihat oleh anak-anaknya, oleh Adinda yang selalu memandangnya sebagai panutan. Malam setelah pesta ulang tahun pernikahan mereka, badai akhirnya pecah. Hendra menerima panggilan dari Larasati dan tanpa sadar mengaktifkan speaker ponselnya. Aku tidak bisa begini terus, Hendra. Jia, istri pertamamu, aku mengerti. Tapi aku dan Lintang juga butuh kepastian. Kau sudah jarang mengunjungi kami? Kartika yang kebetulan masuk ke kamar untuk mengambil buku, membeku di ambang pintu. Mata mereka bertemu Hendra dengan keterkejutan dan rasa bersalah. Kartika dengan amarah dingin yang telah dia pendam selama berbulan-bulan. Jadi itu namanya? Lintang, anak kalian. Suara Kartika tenang, kontras dengan badai di matanya. Kar, aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Kartika memotong. Aku sudah tahu semuanya sejak 3 bulan lalu. Akta nikah kalian, rumah yang kau belikan di Serpong, bahkan rekening bersama yang kau buka untuk kalian. Wajah Hendra memucat. Bagaimana kamu? Yang lebih penting, apa kau tahu bahwa bisnis yang kau banggakan itu sedang diambang kehancuran? Kantor pajak sedang menyelidiki beberapa transaksi mencurigakan. Dan investor utamamu, Pak Dharma, sudah kutelepon minggu lalu tentang rencana penarikan investasinya. Apa yang telah kau lakukan? Hendra berteriak, wajahnya merah padam. Hanya memberimu sedikit pelajaran. Kartika tersenyum tipis. Oh, dan Larasati, dia wanita yang baik, terlalu baik untukmu. Kami sudah berteman cukup dekat selama beberapa minggu ini. Kartika tidak pernah mengantisipasi bahwa pengakuannya pada Hendra malam itu akan didengar oleh Adinda yang kebetulan lewat di depan kamar mereka. Pagi berikutnya, dia menemukan putrinya duduk di teras belakang dengan mata bengkak. Ajinda, Kartika duduk di sampingnya. Kamu mendengar semuanya semalam? Adinda mengangguk. Jadi karena itu Mam mengambil dokumen-dokumen ayah? Karena ayah punya keluarga lain? Kartika merasa seperti ditampar. Di matanya sendiri, tindakannya adalah bentuk keadilan. Tapi di mata putrinya, apa yang telah dia lakukan? Mem marah pada ayah. Sangat marah, Kartika mengakui.
Dan Mom ingin ayah merasakan sakit yang Mom rasakan. Dengan menghancurkan perusahaannya? Dengan berbohong juga? Seperti dia? Pertanyaan itu menggema dalam benak Kartika sepanjang hari. Apa yang telah dia lakukan pada dirinya sendiri? Pada nilai-nilai yang selalu dia junjung tinggi? Pada contoh yang ingin dia tunjukkan pada anak-anaknya? Sebulan setelah konfrontasi, Kartika duduk di ruang mediasi dengan Hendra dan pengacara mereka masing-masing. Surat perceraian sudah disiapkan. Pembagian harta sudah dibicarakan. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin kusampaikan, ujar Kartika. Dia mengeluarkan sebuah map berisi dokumen-dokumen yang telah dia kumpulkan. Bukti transaksi mencurigakan Hendra. Bukti pengalihannya sendiri atas beberapa aset. Dan salinan, laporan yang dia kirimkan ke kantor pajak. Aku bisa mengirim semua ini ke pihak berwenang. Dan kau akan menghadapi masalah hukum serius, katanya pada Hendra. Atau kita bisa membuat kesepakatan. Kesepakatan apa? Tanya Hendra dengan wajah tegang. Kau akan memberikan jaminan finansial yang layak untukku dan anak-anak. Perusahaan tetap atas namamu. Tapi aku akan memiliki saham yang cukup untuk menjamin masa depan anak-anak kita. Dan Kartika menarik napas. Kau akan bersikap jujur pada Larasati dan Lintang. Mereka berhak tahu posisi mereka yang sebenarnya. Hendra menatapnya dengan campuran kemarahan dan takjub. Kau hampir menghancurkan segalanya. Tapi kini berbicara tentang kejujuran? Yah, karena aku hampir kehilangan diriku sendiri dalam proses balas dendam ini. Kartika menatap lurus ke mata mantan suaminya. Dan aku tidak ingin anak-anak kita belajar bahwa kebohongan dan pengkhianatan adalah cara menyelesaikan masalah. Enak. Bulan kemudian, Kartika duduk di teras rumah barunya yang lebih kecil namun nyaman. Perceraian mereka telah final. Ketiga anak tinggal bersamanya. Dengan Hendra mendapat hak kunjungan reguler. Adinda menghampirinya dengan 2 cangkir teh hangat. Trims, sayang. Kartika tersenyum, menerima cangkir itu. Mom, aku melihat ayah minggu lalu. Dia datang dengan wanita itu dan anaknya. Kartika mengangguk. Sejak perceraian, Hendra lebih terbuka tentang keluarga keduanya. Sebuah kejujuran terlambat, tapi tetap kejujuran. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Adinda mengangkat bahu. Aneh, tapi setidaknya tidak ada lagi kebohongan. Kartika merenungkan kata-kata putrinya. Luka pengkhianatan Hendra mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Namun dengan memilih untuk tidak membiarkan dendam menggerogoti dirinya lebih jauh, Kartika telah membuka jalan untuk penyembuhan yang berbeda, satu yang dibangun di atas kejujuran dan harga diri, bukan balas dendam. Mom, panggil Adinda lagi. Aku bangga padamu. Air mata menggenang di pelupuk mata Kartika. Mungkin ini hadiah paling berharga dari seluruh perjuangannya. Pengakuan dari putrinya bahwa pada akhirnya dia memilih untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Bukan cerminan dari pengkhianatan yang pernah dia alami. Luka mungkin tak sepenuhnya sembuh, tapi kita masih bisa hidup dengan baik meskipun terluka. 2 tahun kemudian, Kartika mengetuk pintu ruang kelas yang sudah kosong. Di dalamnya, Adinda sedang membereskan peralatan presentasinya. Bagaimana pidatomu tadi? Tanya Kartika tersenyum bangga. Putrinya baru saja menyampaikan presentasi untuk kompetisi berbicara tingkat kota dengan tema ketahanan keluarga. Aku dapat nilai tertinggi, Mam. Adinda berlari memeluk ibunya. Guru bahasa bilang, pengalamanku sangat autentik. Kartika memeluk putrinya erat. Sejak perceraian mereka, Adinda tumbuh menjadi gadis yang lebih tegar dan bijaksana, mungkin terlalu cepat dewasa. Untuk usianya yang baru menginjak 16 tahun, tapi dengan kematangan yang menginspirasi. Sudah, siap untuk acara nanti malam? Tanya Kartika saat mereka berjalan menuju parkiran. Agak aneh sih, tapi aku siap. Malam ini adalah perayaan ulang tahun Kevin, putra bungsu mereka yang berusia 8 tahun. Untuk pertama kalinya, Hendra mengusulkan perayaan bersama keluarga lamanya dan keluarga barunya. Kartika menatap pantulan dirinya di kaca spion. Rambutnya kini dipotong sebahu. Dengan beberapa helai uban yang mulai muncul, tanda perjuangan yang telah dia lalui. Dia memutuskan untuk tidak menutupinya dengan pewarna rambut. Uban itu adalah bagian dari ceritanya. Restoran keluarga yang dipilih Hendra cukup netral. Tidak terlalu mewah untuk menciptakan jarak. Tidak terlalu sederhana untuk terkesan meremehkan. Pilihan bijak, pikir Kartika. Mam, itu mereka, bisik Renata. Putri keduanya yang berusia 12 tahun.
sambil menunjuk ke sudut restoran. Hendra duduk di sana bersama Larasati dan 2 anak Lintang, yang kini berusia 7 tahun, dan seorang bayi dalam gendongan Larasati, bayi yang lahir setahun setelah perceraian mereka resmi. Aku bisa minta pindah tempat kalau kamu mau, bisik Reza, pria yang kini mengisi hari-hari Kartika sejak 6 bulan lalu. Seorang duda dengan 1 anak yang dia kenal melalui kelompok dukungan untuk orang tua tunggal. Tidak perlu, jawab Kartika, menggenggam tangan Reza. Kita sudah melewati fase itu, underscore. Pertemuan itu canggung pada awalnya. Bagaimana tidak, 2 keluarga yang terhubung oleh 1 orang pria saling berhadapan dengan sejarah kompleks. Di antara mereka, terima kasih sudah datang, ujar Hendra saat mereka semua sudah duduk. Matanya menatap Kartika dengan sorot yang sulit diartikan, campuran rasa bersalah, penyesalan, dan mungkin secercah kelegaan melihat mantan istrinya tampak baik-baik saja. Kevin sangat menantikan ini, jawab Kartika diplomatis. Semua saudaranya berkumpul. Larasati tampak gugup, tapi tetap berusaha ramah. Aku sudah memesan kue kesukaannya, seperti yang Hendra bilang. Adinda, yang awalnya paling menentang pertemuan ini, justru menjadi penyelamat suasana. Dia mengajak Lintang berbicara, membuat gadis kecil itu langsung akrab dengannya. Jadi namamu Tara? Tanya Adinda pada bayi mungil di gendongan Larasati, menggunakan nama panggilan yang dia dengar dari Hendra. Iya, nama lengkapnya Kartika Putri Larasati, jawab Larasati, lalu terdiam saat menyadari nama yang dia ucapkan. Semua orang di meja itu membeku. Kartika menatap Larasati dengan pandangan tak percaya. Nama putri mereka mengambil nama depannya. Larasati menelan ludah dengan gugup. Aku selalu mengagumi ketegaran dan kewibawaanmu sejak kita pertama bertemu. Kupikir itu nama yang kuat untuk putriku. Hendra tampak sama terkejutnya dengan Kartika. Aku tidak pernah menyadari itu, gumamnya. Kartika tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Haruskah dia marah, tersinggung, atau justru merasa tersanjung? Boleh aku menggendongnya? Kata-kata itu meluncur dari bibir Kartika tanpa dia sadari. Semua mata tertuju padanya. Dengan ragu, Larasati menyerahkan Tara ke pelukan Kartika. Bayi mungil itu menatap Kartika dengan mata bulat yang polos, sama sekali tidak mengerti kompleksitas dunia orang dewasa di sekitarnya. Dia cantik, ucap Kartika tulus. Dan dalam momen itu, sesuatu terlepas dalam dirinya, sebuah beban yang telah dia bawa terlalu lama. Pesta ulang tahun Kevin berakhir lebih baik dari yang siapapun duga. Anak-anak bermain bersama. Orang dewasa berbicara dengan sopan, dan tidak ada drama yang meledak. Saat mereka bersiap pulang, Hendra meminta waktu sebentar dengan Kartika di luar restoran. Aku tidak pernah benar-benar meminta maaf padamu, ujar Hendra. Bukan karena aku tidak menyesal, tapi karena aku tahu kata-kata tidak akan cukup untuk menebus apa yang kulakukan. Memang tidak, jawab Kartika. Tapi hidup harus terus berjalan, kan? Kau terlihat bahagia dengan... Siapa namanya? Reza. Dan ya, aku bahagia bukan karena dia, tapi karena aku menemukan diriku lagi. Hendra mengangguk. Aku sempat sangat marah padamu, kau tahu? Saat menyadari semua yang kau lakukan untuk menghancurkan bisnisku. Dan aku sangat marah padamu karena menghancurkan keluarga kita. Tapi kau berhenti, kata Hendra. Kau bisa saja menghancurkanku sampai tuntas, tapi kau berhenti. Kartika tersenyum tipis. Karena aku menyadari bahwa dendam tidak menyembuhkan lukaku. Itu hanya membuatku menjadi orang yang bahkan tidak kukenali. Kau selalu lebih bijak dariku. Hendra mengakui. Aku berharap anak-anak kita bisa memiliki hubungan yang baik. Meskipun kita, ya, seperti ini, mereka akan menemukan jalan mereka sendiri. Jawab Kartika, yang bisa kita lakukan hanyalah memberi contoh bagaimana menjalani hidup dengan bermartabat. Bahkan setelah luka. Underscore. 3 tahun kemudian, Bunda. Lihat ini. Fajar, putra Reza yang kini berusia 10 tahun, berlari ke arah Kartika dengan selembar kertas di tangan. Kartika tersenyum mendengar panggilan itu. Butuh waktu hampir setahun bagi Fajar untuk mulai memanggilnya Bunda. Ini gambar keluarga kita untuk tugas sekolah. Fajar menunjukkan karyanya dengan bangga. Di kertas itu, Fajar menggambar tidak hanya Kartika, Reza, dirinya, dan ketiga anak Kartika, tapi juga Hendra, Larasati, Lintang,
dan Tara di sisi lain kertas. Semua figur tersenyum dan saling bergandengan tangan. Ini keluarga yang sangat besar, komentar Kartika. Matanya berkaca-kaca. Bu guru bilang, keluarga tidak harus tinggal dalam satu rumah. Yang penting saling menyayangi, jawab Fajar polos. Benar kan Bunda? Kartika memeluk Fajar erat. Benar sekali sayang. Dari ruang sebelah, terdengar suara Reza menutup telepon. Wajahnya tampak serius saat memasuki dapur. Hendra baru saja menelepon, ujarnya. Kevin sakit, demam tinggi sejak semalam. Jantung Kartika mencelos. Kevin, yang kini berusia 11 tahun, sedang menginap di rumah ayahnya untuk liburan sekolah. Dia sudah dibawa ke rumah sakit, lanjut Reza. Hendra pikir kau mungkin ingin datang. Rumah sakit selalu memiliki efek yang sama pada Kartika, mengingatkannya pada kerapuhan hidup dan betapa cepat segala prioritas bisa berubah dalam sekejap. Kevin terbaring lemah dengan infus di tangannya. Diagnosis, demam berdarah. Tidak mengancam jiwa, tapi cukup serius untuk membutuhkan rawat inap. Mam, panggil Kevin lemah saat melihat Kartika memasuki ruangan. Hendra dan Larasati berdiri di sisi lain tempat tidur. Hei, jagoan. Kartika mengelus rambut Kevin dengan lembut. Kamu membuat kami semua khawatir. Maaf, Kevin tersenyum lemah. Tapi sekarang ada semua orang di sini, seperti pesta. Kartika, Hendra, dan Larasati saling bertukar pandang. Bagi Kevin dan mungkin bagi semua anak mereka, kehadiran orang-orang yang mereka sayangi dalam satu ruangan adalah hal yang normal dan menyenangkan. Terlepas dari sejarah kompleks di antara mereka, malam itu, saat Kevin tertidur, Kartika dan Larasati duduk berdampingan di koridor rumah sakit. Hendra sudah pulang lebih dulu untuk menjemput Tara dari rumah tetangga. Aku tidak pernah berterima kasih padamu, ujar Larasati tiba-tiba. Untuk apa? Tanya Kartika. Untuk tidak menghancurkan kami saat kau bisa melakukannya. Untuk memberi kami kesempatan menciptakan hubungan yang setidaknya saling menghormati. Kartika terdiam sejenak. Aku melakukannya untuk anak-anakku dan untuk diriku sendiri. Aku tahu ini akan terdengar aneh, Larasati melanjutkan. Tapi aku selalu menganggapmu sebagai semacam mentor. Caramu mengatasi semua ini dengan bermartabat. Aku ingin Tara tumbuh sepertimu. Air mata yang Kartika pikir telah lama kering kembali menggenang. Kita semua hanya mencoba melakukan yang terbaik dengan kartu yang kita dapat dalam hidup, bukan? _5 tahun kemudian, Adinda Putri Gunawan, Aula Universitas Riuh, dengan tepuk tangan saat nama itu dipanggil. Kartika, Reza, dan seluruh keluarga besar mereka berdiri memberikan standing ovation. Di barisan terpisah, Hendra, Larasati, dan anak-anak mereka melakukan hal yang sama. Adinda, dengan jubah kelulusannya, tersenyum lebar saat menerima gelar sarjana psikologinya. Mata gadis itu mencari-cari di antara kerumunan. Dan saat menemukan keluarganya, semua keluarganya air mata bahagia mengalir di pipinya. Setelah upacara, mereka semua berkumpul untuk foto bersama. Keluarga yang tidak konvensional, yang ditempa oleh pengkhianatan dan dendam, namun kemudian disembuhkan oleh waktu dan pilihan untuk memaafkan. Kau pasti sangat bangga, ujar seorang ibu dari mahasiswa lain pada Kartika. Sangat, jawab Kartika. Bukan hanya karena prestasinya, tapi juga karena kebijaksanaannya. Adinda, yang sekarang berusia 21 tahun, telah memilih psikologi sebagai bidang studinya karena aku ingin memahami bagaimana orang menavigasi rasa sakit dan trauma untuk menemukan jalan menuju penyembuhan, katanya saat ditanya alasannya. Kartika tahu bahwa pengalaman keluarganya, perceraian pahit, dendam yang nyaris menghancurkan, dan perjalanan panjang menuju rekonsiliasi telah menjadi pelajaran hidup yang membentuk putrinya. Malam itu, setelah perayaan kelulusan, Kartika duduk sendirian di teras rumahnya. Reza sudah tertidur. Begitu pula anak-anak yang masih tinggal di rumah. Dia membuka buku harian lamanya, yang dia mulai tulis sejak hari ketika dia menemukan akta nikah Hendra dan Larasati. Halaman-halaman awal penuh dengan kemarahan, rencana balas dendam, dan kepahitan. Namun seiring berjalannya waktu, tulisan-tulisan itu berubah menjadi refleksi, pencarian makna, dan akhirnya penerimaan. Di halaman terakhir yang dia tulis bertahun-tahun lalu, Kartika menambahkan entry baru. Adinda,
lulus hari ini. Melihatnya berdiri di podium, aku menyadari bahwa mungkin semua yang terjadi dalam hidup kita baik dan buruk memiliki tujuan. Pengkhianatan Hendra, dendamku, perjuangan untuk menemukan diriku kembali, semua itu telah membentuk putri yang luar biasa ini. Jika aku tetap terjebak dalam dendam, aku mungkin tidak akan pernah melihat hari ini. Luka yang kupikir tak akan pernah sembuh, nyatanya memang tidak sembuh sepenuhnya. Bekas lukanya masih ada, tapi itu bukan lagi luka yang menganga dan menyakitkan. Itu adalah bekas luka yang mengingatkanku pada kekuatan yang tidak pernah ku tahu aku miliki. Mungkin itulah arti sebenarnya dari penyembuhan, bukan hilangnya bekas luka, tapi kemampuan untuk melihat bekas luka itu dan merasa damai. Kartika menutup buku hariannya dan memandang langit malam. Usia dan pengalaman telah mengajarinya bahwa hidup jarang berjalan sesuai rencana. Pengkhianatan terjadi, hati patah, dendam menggoda. Tapi pada akhirnya, pilihan untuk memaafkan bukan demi orang lain, tapi demi diri sendiri adalah pilihan yang membebaskan. Bekas luka akan selalu ada, mengingatkan pada rasa sakit yang pernah dialami, tapi juga mengingatkan bahwa dia telah bertahan, tumbuh, dan pada akhirnya menemukan kedamaian di tengah ketidaksempurnaan hidup. Luka yang tak sembuh. Kartika akhirnya memahami judul itu bukan sekadar tentang luka yang tak pernah hilang, tapi juga tentang kekuatan yang ditemukan dalam proses penyembuhan yang tidak pernah benar-benar selesai. Dan mungkin itulah yang membuat hidup ini layak dijalani. Tamat.